Hai teman-teman, selamat pagi. Nggak tahu sih gue uploadnya jam berapa, tapi kalau di sini masih pagi sekarang. Dan gue lagi bikin materi untuk pelajaran bahasa Jepang yang akan gue rilis nanti. Jadi sebelumnya gue pengen bilang terima kasih dulu ke teman-teman semua karena di video gue yang lalu di DN Story yang bagian bikin kelas bahasa Jepang, pokoknya temanya tuh kayak gue butuh bantuan kalian gitu. Itu ternyata banyak banget yang kayak excited gitu sama kelas bahasa Jepang gue, terus pada udah gak sabar, terus ada juga yang kayak kasih ide-ide yang sangat bagus gitu, dan itu benar-benar kayak menolong gue banget. Thank you banget. Nah, kali ini gue butuh bantuan kalian lagi karena gue pengen bikin nama kelasnya gitu, nama channelnya. Lagi bingung banget soalnya gue lagi nggak kepikiran apapun gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan tentang tema, di sini kan udah ada kalender. Nah, sebenarnya ini gue screenshot sih. Sekarang tuh tanggal 16 sebenarnya, bukan tanggal 15. Nah, gue sebenarnya udah udah menemukan dan udah diskusi sama Illustrator. Jadi Illustratornya ini nanti akan membantu gue untuk menggambar materi-materi gue supaya kalian tuh lebih gampang nangkep gitu ya. Terus gambarnya dia tuh memang udah bagus banget. Gue udah kenal dia dari lama banget, soalnya kita satu SMP, satu SMA. Gue udah percaya banget lah pokoknya sama dia. Pokoknya dia pasti gambarnya bagus. Nah, karena persiapan Illustrator, terus harus bikin materi dan bla bla bla, itu lumayan makan waktu. Jadi gue akan rilis videonya, ini salah ya. Gue akan rilis video pertamanya itu tanggal 5 Oktober. Oke, 5 Oktober. Dicatat ya teman-teman. Dan 5 Oktober ini gue akan rilis materi introduksi dulu. Jadi kayak misalnya hiragana, katakana, dan pengenalan-pengenalan dasar tentang Jepang gitu. Nah, setelah gue rilis video introduksi, nanti gue akan rilis video-video untuk kalian latihan hiragana, katakana, dan gabungannya. Setelah dari situ, baru gue akan rilis tanggal 12 ya. Gue akan rilis materi N5 yang pertama. Nah, materi N5-nya itu gue udah plan sama seperti yang di video yang lalu ya, yang udah gue mention. Hari Senin kita akan belajar kosakata dan kanji. Terus hari Selasa kita akan belajar tentang bumpo atau grammar. Jadi kosakata yang udah kita pelajari itu akan kita pakai di grammar supaya kalian lebih nangkep dan lebih cepet inget gitu. Nah, tanggal 14 ya, dengan grammar dan kosakata yang udah kita pelajari, kita akan belajar membaca. Membaca cerita pendek gitu. Nah, terus tanggal 15, hari Kamis ya, ini kita akan belajar listening. Nanti gue sendiri mungkin atau dengan Pak Dokter, dengan bantuan Pak Dokter, akan kayak rekam suara terus kalian dengerin, kayak gitu. Nah, tanggal 16-nya, ini mungkin ada, mungkin enggak, itu latihan untuk review minggu ini. Jadi kayak latihan summary-nya gitulah, sama persiapan untuk minggu depan. Dan materi untuk yang introduksi sebenarnya udah siap. Gue udah tinggal rapihin doang, lagi nunggu ilustrasinya aja sekarang. Dan udah mau masuk ke materi kedua nanti gitu. Jadi gue excited banget nih. By the way, ada satu hal lagi yang pengen gue bicarain sama kalian. Itu adalah tentang Instagram gue. Jadi gue udah semingguan nih, Instagram gue tuh ngeblok gue gitu. Instagram yang ngeblok gue, ngerti gak sih? Jadi ini misalnya gue like nih, dia nggak bisa, dia muncul try again later gitu kan, we restrict certain activity bla 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 bla. Terus ini ada tell us dan oke. Gue waktu itu pencet oke kan. Terus misalnya gue like lagi video, maksudnya foto yang lain, nggak bisa lagi. Dan ini bener-bener nggak bisa, terus semuanya nggak bisa gitu kan. Di like misalnya kita like foto 9gag, nggak bisa ya kan. Terus kalau gue pencet tell us, dia mengarahkan gue kayak ke report problem gitu kan. Terus gue udah udah melakukan segala hal sesuai dengan yang diperintahkan, tapi tetap nggak bisa. Gue udah report setiap hari, tapi nggak bisa. Gue udah mencoba segala cara, tapi tetap nggak bisa. Dan masalahnya ini bukan cuma gue nggak bisa nge-like video, tapi gue juga nggak bisa upload foto dengan caption. Foto terakhir gue yang ini sebenarnya gue cuma coba-coba doang. Katanya kakak kelas gue dulu, dia bilang mungkin captionnya terlalu panjang. Tapi setelah gue pikir-pikir dan gue cek-cek lagi, caption gue tuh emang gak pernah panjang, cuma kayak gini gitu. Bener-bener ini tuh udah paling panjang gitu istilahnya. Makanya
menurut gue nggak logis banget kalau misalnya caption gue yang biasanya oke, tapi tiba-tiba nggak bisa di sini gitu. Terus gue juga nggak bisa upload Instastory dengan caption. Maksudnya caption tuh kayak link. Kalau Instastory biasa kayak gini doang bisa, tapi nggak bisa di insert link gitu loh. Padahal followers gue tuh udah di atas 10.000 kan, harusnya udah bisa. Pokoknya gue udah coba segala cara deh, gue udah matiin HP, gue udah nyalain lagi, terus gue udah uninstall, gue udah install lagi, gue udah upgrade, terus gue juga udah report, udah melakukan segala cara, udah log out, log in, nggak bisa. Jadi gue bener-bener kehabisan ide banget, ini gue harus gimana supaya Instagram gue balik normal. Kalau misalnya kalian pernah mengalami hal ini dan ternyata udah benar, sekarang gue minta tolong banget untuk ceritain di bawah gimana caranya kalian benerin Instagram kalian yang kayak gini. Oke, balik lagi ke pembicaraan awal kita tadi. Sorry, gue kayaknya berantakan soalnya bener-bener kayak masih pagi banget dan rambut gue nggak beresin. Gue hari ini pengen ngobrolin soal channel, nama channel. Nah, karena gue akan bikinnya terpisah kan, jadi bukan di channel gue yang sekarang. Channel gue yang sekarang kan namanya Diera Natania, nama full name gue kan. Nah, gue pengen bikinnya terpisah, dan gue mau namanya tuh yang gampang diingat sama kalian, terus gampang di search sama orang yang lagi mau belajar bahasa Jepang. Terus yang simple deh pokoknya, gue gak mau yang ribet-ribet. Tadinya tuh gue berpikir kayak belajar bahasa Jepang, tapi pas gue cari ternyata udah ada. Dan itu kayaknya channel lama gitu sih, udah nggak tahu masih aktif apa enggak. Tapi kan nggak mau lah kalau misalnya sampai double gitu. Apakah lebih baik namanya Manabu? Manabu itu artinya adalah belajar dalam bahasa Jepang. Tapi gue pikir orang nggak mungkin juga ketik Manabu gitu kan. Jadi tolong banget ya komen di bawah kalau kalian punya ide-ide nama channel. Terus satu lagi permintaan gue, kalau misalnya kalian punya teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang, tolong informasiin ke mereka kalau gue akan rilis video bahasa Jepang mulai dari bulan Oktober. Soalnya gue lagi nggak bisa promosiin. Nanti gue akan bikin video lagi kalau misalnya ada updatean terbaru. Oke deh, thank you banget. Bye-bye. Have a nice day.